itu dia. Dan untuk nomor Waimas sama Wasurip juga di Google juga ada Oh loh, ada Moni ya. Megasora, tinggal dicari aja ya untuk Hmm. di Dukcapil Kabupaten Kuningan nanti ada nomor Waimas dan juga nomor Wasurip. Nah, udah dibantu sama Bu Santi, makasih banyak nih. Nah, Bu Santi barusan kirim nomor WA Waimas ya untuk Moni Megasora yang di rumah juga ya yang pengen dibantu untuk aktivasi atau mungkin ada kendala terhadap aplikasi Spanduk, silakan bisa mencatat nomor Waimas 0895 3601 36121 ya, sekali lagi 0895 3601 yang pasti ini nanti ada operator yang akan siap iya. membantu Anda mengarahkan biar bisa aktivasi nomor kependudukannya ya, seperti itu. Oke. Jadi jangan sampai terlewatkan. Pokoknya kalau ada kendala-kendala mengenai aplikasi dari Dukcapil bisa hubungi dulu Waimas Iya. ya. Waimas yang punya aplikasinya soalnya. Waimas sama Wasurip ya. Oke. Itu dia ya. Hmm. Silakan yang mau bertanya kembali Moni Mega Suara atau yang ingin bertanya secara langsung ya, barangkali penasaran nih pengen tanya langsung ya untuk peserta Zoom, silakan bisa langsung aktifkan saja mikrofon Anda untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita, ada Pak Yudi pagi hari ini ya, Moni Mega Suara. Oke, kita berbincang-bincang kembali nih mengenai program layanan ya, terutama dengan tema kita adalah Indonesia Sadar Adminduk. Iya. Kalau berbicara mengenai role model Pak Indonesia Iya. sendiri gitu ya mengenai fokusnya atau concernnya terhadap administrasi kependudukan. Ada nggak sih Pak negara yang diadaptasi atau yang menjadi percontohan, negara mana sih yang udah bagus banget Iya. ngurusin administrasi kependudukan nih Pak? Oke, negara-negara maju pada umumnya sudah menerapkan administrasi kependudukan dengan baik. Sebagai Mm-mm. contoh yang mungkin diadopsi oleh kita, Amerika Serikat. Jadi di Oke. Amerika Serikat, sebagaimana kita sering melihat di film-film kan gitu ya, Mm-mm. untuk mencari penjahat dengan cukup dengan apa istilahnya face recognition gitu. Mm-mm. Itu sekarang alhamdulillah sudah diterapkan di Mm. DMM-nya nasional. Mhm. Ini Pak Dirjen ketika ada yang bertanya itu selalu minta dibukakan on kamera. Oke. Nah, begitu di on kamera, wajah si masyarakat yang bertanya itu Mm-mm. langsung keluar datanya. Datanya, Jadi waduh. sekarang ya itu kan meniru dari Mm-mm. CIA di Amerika Serikat sana ya. Jadi Mhm. sekarang kita sudah bisa Mm-mm. mendeteksi identitas penduduk hanya dari Foto wajah. wajahnya Nah, saja gitu ya. sebagai contoh kemarin beberapa kejadian yang lalu di Jakarta saat ada pemukulan terhadap tokoh Indonesia Mhm. itu kan itu diambilnya dari Dukcapil itu, ditangkap Hmm. itu karena dari foto Dukcapil. Jadi begitu di ini dilihat oh ini si ini si ini. Jadi polisi gampang banget sekarang untuk mencari orang gitu. Oke, Gitu dan kan. itu juga tidak lepas dari sudah rapihnya administrasi Iya, kependudukannya salah ya. satunya. Salah Iya. satunya makanya di Dukcapil senantiasa meningkatkan terus Iya. inovasinya untuk merapihkan terus ya Pak ya Iya, betul. administrasi kependudukan. Oke. Kemudian Pak, kalau misalkan administrasi kependudukan itu kan selalu ada update-updatean ya, ada yang lahir, ada Mhm. yang meninggal Iya. dunia gitu ya. Itu rekapitulasinya per semester juga kah atau seperti apa Pak? Kalau untuk penduduk sebenarnya itu setiap hari kami ada rekapitulasi Oh, terhadap oke. pelayanan yang kami lakukan. Jadi Mm-mm. misalnya pembuatan akta lahir ada misalnya 150, artinya ada penambahan penduduk. Nah, itu udah Mhm. otomatis dengan diterbitkannya akta kelahiran, maka penduduk bertambah. Secara Mhm. otomatis di sistem itu bertambah baik jenis kelamin laki-laki Oh, perempuannya. Jadi oke. jumlah penduduk setiap hari itu termonitor. Fluktuatif ya Pak berarti ya? Iya. Mhm. Nah, terkait dengan kematian, nah ini masih kendala di Kabupaten Kuningan. Mhm. Laporan lampid lahir mati pindah datang dari desa kecamatan ke Mhm. kabupaten, yang pertama belum seluruhnya melaporkan. Ini kendala. Oh, oke oke. Nah, Jadi dari kendala desanya dulu ya dari Pak ya? jadi tingkat bawah. Iya Nah, iya. sebagaimana maklum Mhm. di Undang-Undang 23 tahun 2014, pasal 40 tepatnya, Mhm. bahwa kematian penduduk itu menjadi kewajiban pengurus RT untuk melaporkannya. Itu Oke. undang-undang Mhm mhm. ya mengatakan bahwa pelaporan kematian itu menjadi
kewajiban pengurus RT, bukan Oke. kewajibannya keluarga. Oke, Nah, ini makanya diharapkan dengan kewajiban pengurus RT, maka pengurus RT harus aktif betul. dalam hal GISA ini, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Jadi harus melaporkan, itu amanat Undang-Undang 23 2014. Mhm. Namun sampai hari ini kita di akta kematian terus terang aja mengalami kendala. Laporannya iya ada, tapi tidak dilanjutkan pada pembuatan akta Kematiannya, kematian. pengurusannya ya, Nah, Pak, ya. sehingga kami di Duscapil belum bisa menghapus dari database bila mana belum diterbitkan akta kematian. Oke. Makanya sekarang seringkali ditemukan, loh kok si ini udah meninggal masih Masih ada. tercatat. Oh, ini si ini dalam daftar pemilih kok masih ada. Iya, Padahal iya, orang-orangnya betul. itu Itu karena kenapa? Karena memang oke. belum diterbitkan akta Akta kematiannya. kematiannya. Makanya dengan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan mendorong seluruh pihak, khususnya ketua RT, melaporkan kematian diikuti dengan permohonan akta kematiannya. Oke. Gitu. Jadi kalau akta kematian sudah launching, baru yang lainnya dihapuskan ya. Ya, Oke, seperti oke, itu. itu Jadi jadi. finalnya setelah akta kematian diluncurkan. Iya. Jadi ini sangat berperan aktifnya di RT-nya Di RT, dulu ya. iya. Kalau ada warganya yang meninggal dunia, langsung segera bikinkan laporan Iya, untuk betul. pengurusan akta kematiannya, seperti Iya, itu. iya, betul, Kang Oke, Bel. jadi ini juga perlu ditanamkan kesadaran yang sangat-sangat tinggi ya di Iya. RT-nya dulu. Berarti titipan informasi ya untuk Pak Lurah atau Pak Kepala Kepala Desanya ini desa, yang mohon iya. untuk sering-sering komunikasi biar dari tingkat RT-nya sendiri sudah menyadari pentingnya administrasi kependudukan. Dan kami sudah membantu sebenarnya dengan memberikan kepada tingkat desa ini yang namanya buku pemakaman, Pak. Apa itu, Pak? Buku pemakaman adalah catatan untuk warga masyarakat yang meninggal, dicatatkan kemudian diuruskan akta kematiannya. Jadi kita sudah berkirim ke desa, berkirim surat itu terkait dengan buku pemakaman. Nah, ini harus diisi. Di Kuningan memang kendalanya makam itu belum ada kuncennya, Pak. Berbeda dengan Oh di iya, nggak kota. ada yang nungguinnya Yang ya, nggak ada Pak, yang ya? nungguinnya itu. Jadi Benar-benar. makanya mungkin kami minta bantuan perangkat desa, khususnya mungkin kasih kesra dan kasih pemerintahan berkolaborasi, selain mengurus jasad jenazahnya oleh Pak Kesra, ya Pak Kasipopnya ikut membantu mencatatkan, Oke, betul. mendata dan lain sebagainya, menguruskan di dalam buku itu. Jadi salah satu media untuk mempercepat pelaporan kematian gitu. Kita terbitkan buku pemakaman. Oke, jadi udah seperti kayak formulir gitu ya, Pak, Sudah diisi daftar aja. daftar di situ formulir, tinggal diisi nama almarhum siapa, nomor NIK-nya berapa, alamatnya di mana. Nah, nanti dengan diterbitkannya akta, nanti yang bersangkutan langsung kami hapus. Oke. Setelah terbit, ya. Oke, itu dia ya Mega Soal. Ternyata tadi katakan betul, dari lahir sampai meninggal pun diurusin Iya, gitu ya. diurusin. Jadi untuk kedepannya, untuk orang-orang yang memang misalkan ada yang meninggal dunia, harus segera dibikinkan akta kematian itu kematiannya, ya, ya. Pak ya. Oke, jadi ini himbauan juga nih kepada masyarakat, khususnya mungkin yang ada di desa, yang Iya. mungkin desanya belum aktif ya untuk ngurusin akta kematian, bisa saling mengingatkan ya, Iya. saling mendukung untuk menjalankan program yang tadi Pak Yudi bilang, yaitu pengurusan akta kematian itu sendiri gitu ya. Yang mungkin belum ada petugas khususnya di pemakamannya, mungkin bisa Dan di kita bukan petugas aja, Pak. Dinas yang menangani pemakaman juga di kita nggak ada. Iya, Pak, ya. Nggak ada Di ya, Pak, Kuningan ya. nggak ada. Kalau di kota lain kan ada dinas pemakaman gitu. Oke. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan pencatatan yang meninggal wafat gitu, yang meninggal. Kalau di Kuningan memang tidak ada dinas yang menangani itu gitu. Betul-betul masih dengan Ya itu, swadaya Pok. masyarakat Ya, ya. masih di tingkat desa lah yang Betul. melayani desa masing-masing. Desa masing-masing kegotong royongannya Iya, masih kuat ya betul. Pak ya, kalau di Kabupaten Kuningan. Oke, itu dia Mega Suara. Kita nggak terasa nih Pak, udah mau jam 11:30 gitu ya. Oke, Kita masih ya. ada beberapa waktu, beberapa menit untuk Bapak, mungkin ada yang pengen disampaikan kembali ini Pak, selain dari pertanyaan para peserta dan juga para pendengar, apalagi Pak yang pengen disampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait tema, atau mungkin Iya. ada informasi lain dari Dukcapil kepada masyarakat Pak. Mangga. Oke, terima kasih. Terkait dengan materi hari ini, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, kami menghimbau bahwa setiap kejadian penting dan juga setiap perubahan elemen data segera dilaporkan dan diproses updatingnya. Jadi sehingga data-data yang dimiliki oleh keluarga itu selalu up to date,
mutakhir dan memang dinamis kejadiannya. Jadi apa yang mesti dilaporkan ketika ada peningkatan pendidikan, misalnya anak tadinya di SD sekarang sudah SMP, lapor. Anak yang tadinya belum menikah juga lapor. Setiap ada kelahiran juga tolong laporkan. Golongan darah, nah ini untuk masyarakat sampai hari ini kita masih banyak masyarakat yang tidak paham apa golongan darahnya gitu. Nah ini arena Car Free Day itu bisa dimanfaatkan karena rekan kita dari Labkesda, Dinas Kesehatan itu membuka layanan di Car Free Day untuk pemeriksaan darah. Nah ini memudahkan juga bagi masyarakat untuk mengetahui golongan darahnya. Betul. Nah kemudian jadi setelah diketahui golongan darahnya laporkan ke Dukcapil. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan kegiatan administrasi mohon dibantu bagi rekan-rekan yang ada di SMA, SMK, silahkan manfaatkan program Pusaka U17. Betul. Kami datang ke sekolah, itu tolong dimanfaatkan. Kejadian kemarin di SK 2 kami melayani hingga Bada Isya. Wow. Jadi mohon maaf mungkin bagi orang tua yang anaknya, waduh ini kok pulangnya telat. Ini mohon maaf karena memang perekaman itu tadi dikatakan kami pelayanan publik, jadi harus rada ngantri dan karena teliti, ya betul. jadi sampai berlaku sampai malam hari. Pelayanan kami tidak mengenal waktu, Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu juga kami melakukan Hadir, ya, Pak. kegiatan. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini kegiatan besar, walaupun ini leading sektornya adalah tetangga kami, Dinas KB, tapi karena keluarga adalah bagian dari administrasi kependudukan, maka menghimbau besok Hari Keluarga Nasional di Pandapa Paramarta bisa dihadiri oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Ingat, Gubernur kita Pak Haji Ridwan Kamil besok hadir di Kuningan. Oke. Itu saja mungkin Mas Rio. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah sempat hadir nyusul luar biasa ini dia untuk memberikan informasi kepada kita semua Meni Mega Suara. Semoga sehat selalu dan lancar-lancar Pak dalam menjalankan aktivitasnya Mas juga. Rio. Salam buat teman-teman di kantor ya Pak ya. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Meni Mega Suara dan seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom meeting. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Mengingatkan kembali untuk Anda seluruh peserta Zoom meeting, jangan lupa untuk mengisi formulir untuk sertifikat ya. Jangan lupa diisi formulirnya dan jangan lupa lampirkan juga alamat email Andanya. Nanti untuk sertifikat akan dikirimkan langsung ke alamat email Anda. Dan jangan lupa simak terus program Badami kolaborasi dengan Disdukcapil menyapa masyarakat yang selalu hadir di hadapan Anda, di tengah-tengah ruang dengar Anda untuk memberikan solusi dan juga informasi mengenai administrasi kependudukan. Saya Rio Dirgantara yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias. Mega Suara